Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Suryana. Saya mahasiswa STAI Al-Masturiah Kabupaten Sukabumi, dengan nomor NIM 23122652 dengan nomor ujian 022324.2.2.267. Saya akan membacakan tentang tugas ujian akhir semester mata kuliah SPI atau Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Kang Zaki Udin. Judul yang diberikan untuk saya yaitu Rangkuman Peradaban Islam di Indonesia pada era penjajahan Belanda. Pendahuluan. Peradaban Islam di Indonesia berkembang pesat sejak abad ke-13, jauh sebelum datangnya penjajah Belanda. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India, Arab, dan Persia. Masuknya Islam ke Indonesia membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh Islam pada pendidikan. Pada era penjajahan Belanda, pendidikan Islam tetap menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga identitas dan kepercayaan masyarakat Indonesia, terutama di daerah Jawa dan Sumatera. Tokoh-tokoh ulama seperti Haji Agus Salim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Hasyim Asy'ari memainkan peran penting dalam mengembangkan pendidikan Islam. Selain mengajarkan ilmu agama, mereka juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum yang kemudian menjadi dasar pergerakan nasional. Peran ulama Islam dalam pergerakan nasional adalah peran para ulama dan tokoh Islam berperan besar dalam pergerakan melawan penjajahan Belanda. Mereka membentuk organisasi-organisasi keagamaan yang juga sebagai gerakan sosial dan politik. Beberapa organisasi diantaranya 1. Serikat Islam didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi dan Cokro Aminoto. Organisasi ini menjadi wadah bagi para pedagang dan kaum buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam melawan penindasan Belanda. Nomor yang kedua yaitu Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Organisasi ini berfokus pada pembaruan pendidikan dan sosial dengan mendirikan sekolah-sekolah dan rumah sakit. Dan yang ketiga yaitu Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan kalimat NU, didirikan pada tahun 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. NU berfokus pada pelestarian tradisi Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan berperan aktif dalam pergerakan. Dampak penjajahan Belanda terhadap peradaban Islam adalah penjajahan Belanda membawa dampak signifikan terhadap peradaban Islam di Indonesia. Belanda menerapkan politik etis yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi penduduk pribumi, termasuk dengan memperkenalkan sistem pendidikan Barat. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mengendalikan dan melemahkan kekuatan politik dan sosial Islam. Para tokoh Islam
merespon dengan memperkuat pendidikan Islam dan membentuk organisasi-organisasi yang bertujuan untuk melawan penjajahan secara intelektual dan politik. Kesimpulannya adalah peradaban Islam di Indonesia selama era penjajahan Belanda menunjukkan ketahanan dan adaptabilitas yang luar biasa. Meskipun menghadapi tekanan dari penjajah, Islam tetap menjadi kekuatan penting dalam masyarakat Indonesia. Pendidikan Islam dan organisasi keagamaan berperan besar dalam menjaga identitas semangat perlawanan rakyat Indonesia yang akhirnya berkontribusi dan tercapainya kemerdekaan pada tahun 1997. Bapak dosen Zakiuddin yang saya hormati, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang rangkuman peradaban Islam di Indonesia pada era penjajahan Belanda. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.